Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ikhwani wa ahibbati fillah, kita lanjutkan kembali kajian bahasa Arab kita dengan kitab Durusul Lughah. Dan alhamdulillah kita sudah masuk pada pelajaran ke-10 Ad-Darsul Ashir. Dan pada kesempatan kajian kali ini kita akan jelaskan sedikit materi nahwu yang terkait dengan materi di pelajaran ke-10 ini. Baik, kita langsung saja. Silakan antum simak baik-baik. Istami'u jayyidan. Pada pelajaran ke-10 ini kita akan membahas materi nahwu mengenai domir. Domir dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dengan kata ganti, dan domir di sini terbagi menjadi dua, yaitu domir bariz dan domir mustatir. Domir baris adalah domir yang tampak secara lafaz dan ia terbagi menjadi dua, yaitu domir munfasil, yakni domir yang terpisah, dan domir muttasil, yakni domir yang bersambung. Lalu domir mustatir adalah domir yang tidak tampak secara lafaz. Berikutnya saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai domir baris. Yang pertama yaitu domir munfasil. Domir munfasil terbagi menjadi tiga, yakni sebagai berikut. 1. Domir mutakallim, kata ganti orang pertama. 2. Domir mukhatab, kata ganti orang kedua. 3. Domir ghaib, atau kata ganti orang ketiga. Domir mutakallim disebut mutakallim karena domir ini untuk orang pertama atau orang yang berbicara. Dan ia ada dua, yaitu ana dan nahnu. Ana adalah domir mutakallim untuk mufrad, baik muzakkar atau muannas. Misalnya seperti ana thalibun atau ana thalibatun. Lalu nahnu adalah domir mutakallim untuk musanna atau jamak, baik muzakkar atau muannas. Misalnya nahnu thalibani, nahnu thalibatani, nahnu tullabun atau nahnu thalibatun. Kedua, domir mukhatab. Domir mukhatab adalah tertuju untuk orang kedua atau lawan bicara, dan ia ada 5, yaitu 1. Anta untuk mufrad muzakkar, misalnya anta thalibun. 2. Anti untuk mufrad muannas, misalnya anti thalibatun. 3. Antuma untuk musanna, baik muzakkar atau muannas, misalnya antuma thalibani atau antuma thalibatani. 4. Antum untuk jamak muzakkar, misalnya antum tullabun atau antum qaimuna. 5. Antunna untuk jamak muannas, misalnya antunna thalibatun atau antunna jalisatun. Lalu yang terakhir adalah domir ghaib. Disebut domir ghaib karena orang yang dituju tidak ada di tempat ketika kita membicarakannya. Atau bisa jadi orangnya ada di tempat tetapi kalimah yang ditujukan bukan untuk orang yang kita ajak bicara. Dan ia pun ada 5, yaitu 1. Huwa untuk mufrad muzakkar, misalnya huwa muslimun. 2. Hiya untuk mufrad muannas, misalnya hiya muslimatun. 3. Huma untuk musanna, baik muzakkar atau muannas, misalnya huma muslimani atau huma muslimatani. 4. Hum untuk jamak muzakkar, misalnya hum muslimuna. 5. Hunna untuk jamak muannas, misalnya hunna muslimatun. Dan demikianlah materi nahwu untuk kesempatan kajian kali ini. Semoga bisa antum pahami, dan jika ada yang tidak antum sekalian pahami, silahkan ditanyakan. Dan selanjutnya kita menuju ke kitab kita Durusul Lughah untuk mengerjakan tamrin. Tamrin tsanin, do' fil farogi fi ma yali ad-domiro hu au ha. Letakkanlah domir hu atau ha di tempat yang kosong berikut ini. Tamrin salis, hati khamsata as'ilatin wa ajwibatin kal misalil ati. Buatlah 5 pertanyaan dan jawaban seperti pada contoh berikut ini. Indaka qolamun. Naam, indi qolamun. Tamrin rabi',
hati khamsata as'ilatin wa ajwibatin kal mithalil ati. Buatlah 5 pertanyaan dan jawaban seperti contoh berikut ini. Indaka qalamun? La, ma indi qalamun. Demikianlah kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Jika ada yang tidak antum pahami, silakan ditanyakan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.